Selamat pagi dan selamat siang, Ma'am Rosiana dan teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya yaitu Alexa dan juga, Rema akan menjelaskan mengenai Integrated Pest Management atau IPM. Oke, jadi, yang pertama-tama, saya akan menjelaskan, secara mendalam mengenai bagaimana sih, sebuah fasilitas itu layanan makanan itu harus mengelola hama dengan pendekatan yang menyeluruh, dan juga berkelanjutan. Jadi Integrated Pest Management atau biasa disingkat IPM itu dijelaskan sebagai sebuah program yang, nggak hanya berfokus pada pembasmi hama, tapi juga menekankan, pencegahan program juga yang, di lingkungan agar hama itu nggak dapat bertumbuh dan juga berkembang terus-menerus, kayak gitu. Jadi tuh, video ini yang berdurasi 16 menit ini, setelah, kami mendengarkannya, ada beberapa pemahaman yang, runtut mengenai bagaimana sih sistem IPM itu bekerja dalam praktik sehari-hari di industri makanan, kayak gitu. Jadi, selanjutnya adalah pencegahan masuknya hama. Jadi IPM itu dimulai dengan konsep dasar ya, kalau misalkan hama itu tidak akan datang tanpa adanya kesempatan, kayak gitu. Dan juga lingkungan yang terbuka atau kotor itu, malahan bisa mengundang mereka itu untuk masuk, kayak gitu. Dan juga, hal yang perlu kita lakukan juga untuk mencegah hama, memasuki fasilitas ini, di mana video ini udah, menjelaskan atau memberikan, gambaran kayak gitu ya, bahwa semua penerimaan barang itu harus diperiksa terlebih dahulu dan juga mulai dari kemasan, kondisi fisik barang, hingga tanda-tanda, keberadaan hama, seperti telur, sarang, dan juga kotoran kayak gitu. Dan selain itu, bangunan juga harus dirawat, dengan baik dan celah-celah kecil pada pintu, jendela, dinding itu juga harus diperhatikan dengan baik karena mereka juga bisa muncul dari sana, kayak gitu. Dan juga, belum lagi ada ketikus atau kecoa dan serangga lainnya. Untuk itu, fasilitas wajib memastikan, perawatan struktur dilakukan secara rutin, termasuk pemasangan door, sweep atau kayak, penutupan ventilasi itu hal yang penting untuk kita perbaiki, kerusakan dan juga kesalahan sekecil apapun untuk menghindari hama. Nah, selanjutnya menghilangkan sumber hama. Jadi, setelah pencegahan akses, jadi itu langkah penting, yang, eee, harus kita lakukan itu adalah menghilangkan sumber makanan, air, dan tempat perlindungan hama. Jadi video ini juga menekankan kayak gitu, bahwa hama itu nggak hanya tinggal di tempat yang, tidak menyediakan kebutuhan dasar mereka. Kalau misalkan emang, tempatnya tidak menyediakan, kebutuhan dasar mereka, mereka tidak akan hidup di sana, kayak gitu. Dan, oleh karena itu, area dapur kita tuh harus bersih, dan juga sisa makanan itu nggak boleh dibiarkan di atas meja terlalu lama. Dan juga, minyak atau permukaan meja itu harus bersih, tidak ada minyak yang bertempel, kayak gitu. Dan, nggak hanya itu juga, seluruh bahan makanan itu harus disimpan dengan jarak minimal 6 inci dari lantai. Untuk apa? Untuk pencegahan hama, menjangkaunya, kayak gitu. Dan saluran air dan juga perlengkapan dapur juga harus berada dalam kondisi kering. Karena kalau misalkan genangan air kecil itu juga sangat bisa untuk menarik kecoa, semut, dan serangga lainnya itu untuk tinggal di sana, kayak gitu. Baik, mmm, video kemudian menjelaskan tanda-tanda adanya investasi hama yang wajib dikenali oleh setiap pekerja di fasilitas makanan. Kecoa, misalnya, sering meninggalkan bau berminyak dan kotoran berukuran kecil mirip dengan butiran lada. Mereka juga memiliki kantong telur yang dapat ditemukan di area yang gelap dan lembab. Sementara itu, tikus meninggalkan jejak yang lebih jelas seperti gigitan pada bahan makanan atau kemasan, kotoran berwarna gelap, hingga jejak kaki di area berdebu. Pengetahuan mengenai tanda-tanda ini sangat penting agar
tindakan dapat diambil sebelum investasi menjadi lebih besar dan lebih sulit untuk dikendalikan. Dalam sistem IPM, bekerja sama dengan Pest Control Operation atau PCO menjadi bagian yang sangat krusial. Video menegaskan bahwa PCO harus memiliki lisensi dan pelatihan yang benar. Mereka tidak hanya bertugas untuk membasmi hama, tapi juga untuk membantu pemilik fasilitas memahami pola, titik-titik resiko, serta strategi pencegahan jangka panjang. PCO juga memiliki akses pada bahan kimia yang aman, sesuai standar dan legal dalam regulasi keamanan pangan. Mereka akan memberikan rekomendasi, melakukan inspeksi berkala, serta mencatat semua aktivitas terkait pengendalian hama dalam dokumentasi yang wajib disimpan oleh fasilitas makanan. Penggunaan pestisida sendiri dijelaskan sebagai langkah terakhir dalam IPM. Hal ini karena pestisida tidak boleh digunakan sembarangan dan hanya boleh diaplikasikan oleh tenaga profesional. Sebelum proses penyemprotan tersebut dilakukan, semua makanan harus disimpan dengan aman, peralatan harus keadaan ditutup atau dipindahkan, lalu dan areanya itu harus terkena pestisida harus dibersihkan kembali setelah proses selesai. Namun, tindakan ini harus dilakukan untuk memastikan pestisida tidak mencemari makanan maupun permukaan yang berhubungan langsung dengan pengolahan makanan. Namun, pada bagian akhir video menekankan bahwa pentingnya IPM bagi keselamatan konsumen dan reputasi bisnis, hama dapat membawa patogen berbahaya, yang dimana mereka bisa merusak makanan, mencemari lingkungan dapur, dan berpotensi menyebabkan wabah penyakit bawaan makanan. Dengan menerapkan IPM ini, fasilitas tidak hanya menjaga standar kebersihan, tetapi juga mengurangi biaya jangka panjang karena masalah hama ditangani dari akarnya, yaitu melalui pencegahan dan pemeliharaannya. Secara keseluruhan, IPM digambarkan sebagai pendekatan yang logis, sistematis, dan sangat penting dalam menjaga kebersihan serta keamanan fasilitas makanan. Dalam video ini juga telah memberikan bahwa pencegahan ini selalu lebih efektif dan aman dibandingkan pembasmian setelah hama muncul. Namun, dengan pengawasan yang rutin, kerjasama dengan PCO, serta kebersihan yang konsisten, fasilitas dapat beroperasi dengan lebih aman dan memenuhi standar serve safe yang berlaku. Sekian dari presentasi, terima kasih Mem dan teman-teman sudah mendengarkannya.